Begitu ke rumah, anak-anak saya suka, tapi sholat gitu. Oh, nyuruh sholat. Nyuruh saya sholat. Padahal itu belum. Saya belum, masih agama saya dulu. Jadi setiap ketemu saya, papi sholat. Ya, saya bantah itu hari. Kenapa? Kan papi bukan Islam. Jadi anak saya kok suruh saya sholat terus gitu kan. Saya pengen tahu apa sih kenapa. Kemudian saya ambil buku panduan sholat anak. Kan ada tuh yang lembaran-lembaran. Yang kecil itu ya? Ya, yang kecil, yang kotak. Yang Lembar Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-puji buat Tuhan penguasa alam semesta. Saya di situ nggak tahu kenapa gitu kok artinya bagus gitu. Ya, artinya benar. Kenapa pikiran saya dulu, paradigma saya mengenai Islam kok terbalik gitu kan. Dulu kan saya menganggap Islam itu ya mohon maaf karena ada di TV kan kekerasan, teroris kan. Kalau siapa? Saya Hendratno Kurniawan. Iya. Usia berapa sekarang? 51. 51 tahun? Iya. Sudah berkeluarga berarti ya? Anak dua. Anak dua. Semuanya sudah masuk Islam? Masuk Islam udah. Semuanya? Bahkan mereka dulu yang Islam gitu. Oh, gitu. Saya paling terakhir di keluarga. Paling terakhir? Iya. Anak dulu atau istri dulu yang masuk Islam? Istri saya itu aslinya Islam. Oh. Terlahir Islam. Cuma menikah sama saya 2003, dia ikut saya dulu ke agama yang saya dulu kawin di gereja. Kemudian ya ini mah cerita saya pribadi ya. 2003 menikah sama saya, ikut agama saya seperti yang dulu. Tapi sejalan waktu mungkin ya karena saya nggak benar juga agama yang dulu juga nggak pernah ibadah ya. Istri juga merasa mungkin nggak betah kan, pasti kan dia kan muslimah sebelumnya. Nah 2012 itu dia syahadat ulang. Jadi sebelumnya istri masuk dulu agama Kristen atau enggak? Masuk Katolik. Terus dia syahadat ulang 2012. Balik lagi ke agama dia yang asal. Anak-anak dibawa dia ikut. Kalau saya karena saya kan kerja di tekstil. Itu tiap bulan pasti keluar kota, jarang pulang ke rumah. Nah, pada saat sebenarnya 2018 sih awalnya. Awal tahun 2018 karena kan saya udah mulai ada usia kan, pabrik juga. Jadi keluar kotanya dikurangin. Nah, saya lebih sering di Bandung, sering ke rumah, balik di rumah. Begitu ke rumah, anak-anak saya suka, tapi sholat gitu. Oh, nyuruh sholat. Nyuruh saya sholat. Padahal itu belum. Saya belum, masih agama saya dulu. Jadi setiap ketemu saya, papi sholat. Ya, saya bantah itu hari. Kenapa? Kan papi bukan Islam. Saya sudah tahu mereka udah Islam. Karena saya sering lihat mamanya sholat bareng anak-anak ikut kan. Oh, jadi ketika anak-anak ketika ibu masuk Islam, anak-anak pun ikut masuk Islam? Iya, nama ibunya disyahadatin sama mamanya. Oh. Jadi ketemu saya terus rutin kalau ketemu kan saya suka ya masih luar itulah ya. Kadang-kadang suka nggak pulang saya juga. Ya, jadi terus terang rumah tangganya nggak gitu harmonis lah waktu saat dulu ya. Saya sering keluar rumah, begitu pulang ketemu anak-anak, pergi sholat gitu ya. Sampai suatu saat ya ada kejadian di mana mereka nggak ada semua di rumah. Saya jadi anak saya kok suruh saya sholat terus gitu kan. Saya pengen tahu apa sih kenapa. Kemudian saya ambil buku panduan sholat anak.
Kan ada tuh yang lembaran-lembaran, Yang kecil itu ya? ya yang kecil yang kotak Yang gitu, mana ya? lembar, bukan pokoknya kertas yang lembar-lembar aja, yang kertas apa tebel gitu kan, kayak karton gitu. Ada gambar-gambar anak lah, karton, model kartun gitu. Saya ambil, lihat, nggak tahu pertama kali saya ambil itu ada Al-Fatihah kan, doa Al-Fatihah. Itu lembar awalnya kan Arab sama Latin kan. Iya, tapi Udah pasti saya baca Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian sampai ke bawah, kenapa sih, apa artinya itu kan ya. Nah, nggak tahu begitu dibaliknya kan ada terjemahan Indonesia tuh. Terjemahan Indonesia saya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-puji buat Tuhan penguasa alam semesta. Saya di situ nggak tahu kenapa gitu kok artinya bagus gitu. Ya, artinya benar. Kenapa pikiran saya dulu, paradigma saya mengenai Islam kok terbalik gitu kan. Dulu kan saya menganggap Islam itu ya, mohon maaf, karena ada di TV kan kekerasan, teroris kan, pokoknya penuh kekerasan kan dulu kan, itu paradigma saya gitu ya, waktu sebelum saya Islam. Tapi begitu kata-kata dari doa Al-Fatihah itu, kok bagus ini semua, dengan menyebut Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Berarti kan Islam itu mengajarkan kasih sayang juga gitu. Jadi nggak tahu, mungkin ya disitulah Allah menyentil hati saya ya. Langsung kok benar semua gitu kan. Nah, mulai saya tertarik, saya baca semua. Ada ya, sebenarnya sebelum Al-Fatihah kan ada iftitahnya kan. Saya baca iftitahnya, kok benar, artinya bagus semua ya. Gitu pada saat ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ya. Itu kan mengagungkan Allah semua kan, Tuhan kan. Artinya semua memuliakan Tuhan gitu. Semua baik gitu kan. sebelumnya tadi ke pandangan terhadap atau paradigma terhadap Islam. Nah, itu Bapak sendiri dapat informasi dari mana? Selain dari televisi atau dari televisi jangan Banyak kan televisi, langsung menyimpulkan bahwa Islam tuh seperti ini, Islam tuh kekerasan dan lain-lain. kebanyakan dari media. Kebanyakan media sama ya dari segelintir orang lah yang non muslim juga ya. Yang ya mungkin mereka nggak suka Islam kan, ya mungkin aja. Jadi banyak lah masukan gitu kan. Tapi setelah kejadian itu ya saya bilang, loh kok ini enggak, loh ini mah benar. Saya bilang kan ini semua memuliakan Allah, memuliakan Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah, cuma waktu di yang dulu kan saya menuhankan, nggak bisa kan. Iya. Kita dari kecil sampai umur setengah abad ini nggak bisa, itu dituhankan gitu kan, karena kan kita dicekokin terus ya di sekolah apa segala kan, sekolahnya kan pasti di ya Katolik ya, selalu diajarinnya gitu. Sedangkan Islam kan benar-benar jauh, bukan, kita nggak tahu sama sekali kan, nggak pernah belajar sama sekali. Bukan hanya dari televisi aja. Iya. Itu pun berita negatifnya. Berita negatifnya, karena kan ya seperti itu keadaannya ya. Kemudian seperti ya itu hari kan teroris atau apa kan, ya pokoknya itulah yang kesannya negatif. Tapi setelah kejadian itu enggak loh, ini kayaknya salah gitu, semuanya salah itu saya bilang. Nah, semenjak paradigma terhadap Islam seperti itu, melihat tetangga-tetangga atau mungkin lingkungan sekitar yang orang Islam, saya sih nggak sampai ya benci ke ini, enggak. sedikit risih atau enggak? Enggak, tetangga saya juga semua muslim. Tetangga saya di lingkungan muslim juga. Tapi enggak, begitu waktu istri saya syahadat pulang pun ya it's okay gitu kan, saya juga nggak maksa agama. Dia waktu married dengan saya juga itu hari nggak memaksa masuk agama, tapi kan karena di kita kan regulasinya harus satu agama supaya keluar sertifikat pernikahan. Nah setelah saya belajar gitu, mulai itu nggak tahu kenapa ya tertarik saya jadinya.
begitu anak ajak sholat, ayo mau ikutan belajar. Belum sadar Belum syahadat. Pada saat sholat, mereka kan di rumah sholat kan si anak-anak. Anak saya yang mimpin, yang jadi imam yang cowok. Ya saya emang ngikut kan. Baca aja bukunya, ikutin aja. Saya sholat, baca. Sampai berapa kali, nah kemudian saya mulai sendiri, sholat sendiri. Ada suatu ketika, suatu hari saya lupa sholat asar kalau nggak salah ya. Kok kayaknya perasaan ada yang nggak enak ya, apa saya bilang. Itu sudah sadar atau? Belum. Oh belum? Masih belum. Bahkan belum ya? Belum. Saya 3 bulan lah belajar sholat. Kan itu hari istri ngomong kalau sholat itu harus hafal Al-Fatihahnya, itu syarat utama. Ya, saya udah tertarik waktu saat itu kan. Nah, saya hafalin gitu. Bahasa Latinnya belum tahu, panjang pendeknya kan belum tahu, kan belum belajar. Tapi saya berusaha untuk ngafalin. Karena istri ngomong gitu kan. Sampai akhirnya saya udah merasa yakin, oke, saya hafal. Nah, disitulah saya bilang ke istri, oke, saya mau masuk Islam. Gimana? Caranya gimana? Teleponlah dia ke kakaknya. Kakak ipar saya kan Islam, ada di Cibiru, tapi kerja di Lombok, dan kesibukan waktu pun nggak tahu menghalangi gitu, nggak bisa gitu kan. Oke, di dekat rumahnya ada masjid syahadat, nanti mau ustadz di situ. Tunggu seminggu 2 minggu, nggak bisa kan, masih di Lombok. Tapi saya udah gejolak gitu kan, hati udah pengen gitu, udah mau lah, pokoknya saya mau Islam gitu kan. Sampai akhirnya istri tanya teman bilang udah kami Istiqomah. Oh yang di Cimanuk, Citarum itu? ya Citarum. Sana lah saya sebelum Idul Adha tahun 2018. 2 minggu sebelum Idul Adha saya ke sana hari Rabu ya. Udah gitu pas saya kesana di interview kan, interview. Kenapa mau masuk Islam, ada paksaan enggak, apa karena mau menikah? Enggak, istri saya nih, saya udah punya 2 anak kok, saya bilang. Istri saya emang aslinya Islam, cuma balik lagi syahadat Islam. Saya mau masuk Islam, memang nggak ada paksaan, tapi memang awalnya dari anak-anak saya sih bilang, yang encourage apa, jadi ngajakin terus kan. Jalan hidayahnya lewat anak gitu. Ya mungkin ya pasti sebelum sampai akhirnya ya itu dischedulin, ya udah bapak Jumatan itu kan 2 minggu, jadi pas Jumat yang 2 minggunya suruh mau syahadat. Tapi terus saya kasih tahu istri, ini Jumat ini mau syahadat. Istri saya ngomong, kamu kan belum disunat, kamu belum sunat dulu. Itu gimana? Ya udah, akhirnya saya sunat dulu terus saya ngomong ke imam ke DKM di Istiqomah, Pak maaf dimundur ya, saya bilang minggu depan. Aduh Pak, minggu depan teh udah mau Idul Adha, kami sibuk kan mau siap-siapin kurban. Gimana kalau setelah Idul Adha, seminggu setelah Idul Adha, Jumatan setelah Idul Adha, siap, sekalian juga saya buat recovery gitu. Ya udah, akhirnya dischedulin dan alhamdulillah ya itulah saya syahadat di Istiqomah tanggal 24 Agustus 2018. Nah disitulah saya juga sangat terharu sama saudara-saudara muslim, karena kan habis Jumatan banyak tuh yang saksiin kan, waktu saya ngucapin syahadat pun takbir, Allah Akbar, merinding baru merinding kan. Nah setelah syahadat udah resmi jadi Islam, mereka muluk-mulukin saya semua. Nah di situ saya terharu, enggak loh, orang Islam enggak seperti yang saya ini, enggak jauh lah dari yang dulu-dulu kan. Paradigmanya langsung berubah. 100% saya langsung, ya mungkin 1000 bertolak belakang lah yang dulu langsung. Enggak loh, ini semua baik-baik semua menurut saya. Istiqomah ya Pak, di situ Istiqomah Pak. Alami baik-baik. Tapi saya ya dulu masih kata-kata yang berbau bahasa Arab masih kurang fasih kan, karena kan saya sama sekali nggak belajar.
Nah setelah syahadat di Istiqomah, saya nanya ke DKM-nya, Pak, saya setelah ini udah di syahadat, udah Islam, terus belajarnya gimana ya? Saya bilang gitu kan. Oh mohon maaf, kalau di masjid kami belum ada yang khusus untuk mualaf. Bapak ikutin aja kajian kan sering ada di Istiqomah. Cuma kalau kadang-kadang kajian kan lebih bersifat umum ya, akidahnya itu kan nggak mendalami gitu, nggak Al-Qur'annya segala enggak kan. Terus saya di lingkungan saya, di kompleks saya itu bapak-bapaknya juga kan baik-baik. Apalagi tahu saya udah Islam, ya dipeluk juga itu sama RT-nya. Nah, di situ pada saat sebulan pertama ternyata bapak-bapak yang di kompleks saya juga ada yang masih belajar Iqra. Udah muslim dari lahir tapi masih Iqra. Nah, itu yang encourage saya, bikin saya semangat. Saya nggak terlambat berarti kan. Nah dari situ saya mulai ikutan belajar Iqra barengan, ada berenam, ada yang ngajarin juga tetangga, tapi dia lebih ngerti kan. Nah lama-lama di samping karena mereka pun ada usaha, tadinya awalnya per bulan pertama itu tiap hari pagi, tiap hari masih gencar, masih semangat kan. Lama-lama karena kesibukan kan satu-satu bergugur. Akhirnya tinggal saya berdua, bertiga sama yang ngajar. Wah, pada sibuk ya, Pak. Iya. Akhirnya yang ngajar ini ngomong ke saya, coba aja, Pak, Masjid Lause di Tamblong, di situ kayaknya ada yang buat mualaf, kan? Karena kan juga itu kan masjid, istilahnya kan masjid komunitas Tionghoa. Mungkin di sana komunitasnya bisa lebih cocok. Tapi setelah ini, setelah masuk Islam, tentu kan bukan hanya sholat ya. Yeah. Di aturan-aturannya pun ada. Termasuk larangan-larangan yang sebelumnya mungkin bisa dibilang, wah ini nggak mungkin saya tinggalin. Termasuk, mohon maaf, makan babi dan lain. Nah, cara menyesuaikannya apakah butuh waktu yang lama atau enggak gitu untuk meninggalkan habit tersebut? Langsung aja karena ya saya udah tahu babi haram, ya udah saya tinggalin, saya syahadat udah saya tinggalin. Tapi saya masih ada dosanya. Itu hari kan memang saya dulu juga penjudi ya, waktu saya sudah Islam saya masih ada main judi. Masih belum bisa meninggalkan ya, ini gitu. Masih ada main judi judi online lah ya. Kemudian semenjak saya tadabbur di sini lebih dipahamin lagi kan, kasih tahu sama orang judi itu haram, apa aja yang haram. Dari situ saya udah takut, langsung saya tinggalin semua. Nah, itu jadi manfaatnya tadabbur ya benar-benar sangat yang merubah saya gitu, merubah keimanan saya gitu. Nanti emang udah benar kamu Islam ya nggak boleh, ya udah nggak boleh. Jangan pakai alasan oh dikit lah inilah, nggak boleh, udah nggak boleh. Boleh aja gitu. Iya, udah aja dilarang, jalanin. Karena kan saya tahu ya udah hati bertanya, Al-Quran yang menjawab kan. Al-Quran adalah petunjuk kan, firman Allah itu semua adalah yang benar gitu kan. Ya ikutin lah. Nah sekarang kondisi sekarang nih Kak, ini seringkali kita mendapati bahwa kondisi tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya agama itu sering dibentur-benturkan. Bahkan ya mental politik pun sama yang jadi prioritas mereka dibentur-benturkan. Nah melihat pandangan dari tokoh ini setelah mualaf, sebenarnya hubungan atau toleransi antara umat beragama itu seperti apa? Ya kalau saya sih ya kan lakum dinukum waliyadin ya, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Tapi dalam hubungan kemanusiaan di Al-Quran juga disebutin kok kita harus
berbuat kebajikan bukan untuk muslim aja kan, itu semua ciptaan Allah. Jadi itu aja prinsip saya ya. Jadi nggak ada masalah dengan kerabat yang non muslim pun dan lain-lain, itu masih Nggak masalah, masih ada ya say hi, tapi ya kita tahu kalau diajak sesuatu yang dilarang, maaf saya udah Islam, saya kasih tahu. Seperti biasa kan teman-teman telepon kan malam-malam, ayo kesini minum bir, saya datang, bilang enggak, gua udah nggak minum bir, itu aja. Udah, kalian silakan gitu. Nah itu setelah saya coba yang perihal teman-teman tadi, setelah masuk Islam, pandangan dari teman-teman sendiri gimana? Kerabat dekat atau teman-teman? Ya, pandangan yang lain yang muslim pada saya kan, Teman-teman sendiri atau kerabat dekat mungkin ada? ya alhamdulillah sih mereka semua biasa aja gitu. Biasa aja, malah sama saya suka saya kasih tahu ke mereka kan kebanyakan ya Nasrani. Saya suka bilang mereka, yang penting mah lillahi ta'ala, la ilaha illallah, hanya Tuhan yang kamu sembah, satu aja Tuhan yang esa. Saya suka ngomongin itu. Main dakwah gitu ya? Ya jangan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Saya di Islam saya ngakuin loh, Nabi Isa itu kita mengakui itu salah satu nabi kami juga. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sama kita akuin, di Al-Quran pun ada. Tapi Nabi Isa bukan Tuhan. Kadang-kadang saya suka kasih tahu, lurusin gitu. Ya mudah-mudahan aja tertarik juga kan. Mereka menolak atau gimana gitu reaksinya? Ya ada yang enggak, ada di ini Yesus Tuhan ya saya nggak mau debat lagi gitu. Oh ya udah silakan kalau. Tapi kalau setiap ketemu ya suka saya ngomongin Nabi Isa itu Yesus ya, bukan Tuhan, utusan Allah, sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang meluruskan semua. Ya nggak tahu lah, terserah mereka mau terima enggak kan. Iya, ini saya udah kasih tahu di Al-Quran. Kadang-kadang saya juga suka screenshot ayat Al-Quran terjemahannya, saya screenshot aja nih. Al-Quran bicara seperti ini, firman Allah. Kalau di Injil itu banyak perdebatan, kan? Ada ayat-ayat yang bertentangan. Saya kasih tahu ayat ini, misalnya contoh Matius sekian, kan saya ada bukunya di kelas. Waktu saya di sini awalnya saya ada kristologi juga. Jadi kita dikasih tahu Injil itu ada ayat-ayat yang bertentangan. Di penulis yang ini sama yang ini nggak sama. Tidak ini loh, nggak otentik gitu. Iya. Tapi kalau Al-Quran, kamu beda dikit seluruh dunia pasti tahu bisa beda. Bisa tahu. Terakhir, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin belum masuk Islam dan juga yang sudah masuk Islam. Karena kan kita mendapati bahwa banyak juga yang masuk Islam dari lahir tapi ternyata kayak tadi masih belajar Iqra, bahkan masih belum bisa membaca Al-Quran, bahkan salat pun masih bolong-bolong. Pesan-pesannya dari Iqra sendiri seperti apa? Ya pesan saya pertama untuk sesama Muslim lah. Ya paling penting harus mendekatkan dengan Al-Quran, karena itulah petunjuk hidup kita. Harus berinteraksi sama Al-Quran. Ya, interaksi sama Al-Quran kan ada 5 tahap kan kita. Ya, yang membaca Al-Quran, yang membaca Arabnya aja kan, membaca dan mentadaburinnya, kemudian membaca, mentadaburin dan menghafalkan, itu harus kan. Udah membaca, mentadaburi, menghafalkan, mengamalkan. Sama yang paling susah ya ditambah mengajari kan. Itu kan 5 tahapan kita interaksi dengan Al-Quran. Tapi ya sesama Muslim, ya itu pesan saya, dekatlah dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita dekat dengan Allah. Itu mah sudah pasti. Kalau untuk yang non Muslimnya itu gimana? Kalau yang non Muslim, ya saya doain aja, ya mudah-mudahan
ya cepet-cepet lah peluk agama Islam juga gitu. Kalau yang lainnya saya nggak tahu, udah pokoknya ya maksudnya ya saya berusaha kasih tahu yang kebenarannya. Kalau dia terima ya alhamdulillah, kalau dia nggak terima ya subhanallah walhamdulillah. Kita hanya begitu aja. Kita pasrahin aja. Paling itu aja. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih atas sharingnya.